the things you have done for me, the things so undeserved that you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I will all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has set me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has set me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done. 弟兄姐妹们，大家好，你们好吗？Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan judul Menjadi Saksi bagi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi bagi Kristus? Pada kesempatan mendekati Paskah ini, saudara, saya ingin berbagi cerita mengenai arti Paskah, saudara, yang berkaitan dengan berbagi menjadi kesaksian bagi Kristus. Saudara, Paskah dilakukan oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Pada saat mereka menjadi budak di tanah Mesir, Tuhan ingin membawa mereka keluar, tapi Tuhan membiarkan Firaun menjadi keras, tidak membiarkan bangsa Israel keluar. Akhirnya sampailah kepada tulah terakhir, yaitu untuk membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir. Untuk melepaskan tulah ini dari bangsa Israel, maka pada saat itu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembelih domba, mengambil darahnya, mentoletkan di depan rumahnya, sehingga waktu tulah Tuhan datang ke Mesir, tulah itu tidak menghampiri mereka. Nah, artinya apa, saudara? Darah domba itu menjadi tanda untuk supaya tulah itu melewati mereka. Maka itu di dalam bahasa Inggris dikatakan Passover, dilewatin, saudara. Saudara, pada saat zaman sekarang, banyak orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk supaya manusia berhubungan dekat dengan Allah menjadi putus karena dosa-dosa, karena daya tarik dunia. Untuk melepaskan kita dari semua dosa itu, saudara, maka diperlukanlah darah anak domba. Saudara, mari kita baca dulu firman Tuhan. Kita lihat di 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-18. Bunyinya demikian, saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Setiap murid-murid Kristus menyampaikan perihal ini, saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, menjadi saksi Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Di dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi ya, saudara. Dia, maksudnya Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Yesus menjadi korban, menjadi domba, saudara. Untuk apa? Darahnya dicurahkan, menebus dosa-dosa kita. Maka itu arti Paskah itu, saudara, adalah penebusan Kristus. Dan berita ini harus disaksikan kepada siapapun supaya mereka mengerti. Arti pengorbanan Kristus buat kita sebagai manusia ini sungguh luar biasa, saudara. Bayangin, Allah memerintahkan Kristus untuk menjadi korban buat menebus dosa. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena apa? Kita manusia sangat penting. Kita sebagai manusia ciptaan Allah sangat berharga di mata Allah. Maka itu Allah ingin berhubungan dengan kita sebagai manusia. Jalannya cuma satu, melalui Yesus Kristus, yang dimana upah dosa adalah maut. Dia menjadi korban, darahnya dicurahkan. Maka itu kita orang-orang percaya kalau berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Dialah yang menjadi penebus kita pada saat kita orang berdosa, sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Allah, menjadi satu, menjadi sahabat, menjadi teman, bisa berbicara, berkomunikasi, sehingga kehidupan tujuan kita dijadikan manusia menjadi berarti, saudara. Di kesempatan Paskah ini, saudara, saya himbau kepada saudara, saya ajak saudara, saya yang belum percaya kepada Kristus, terima Dia sebagai juru selamat, maka saudara akan diubahkan dan kau akan menjadi manusia-manusia baru yang saudara akan melihat kehidupan yang luar biasa. Satu ayat, saudara, kita baca di 2 Korintus 5 ayat ke-17. Bunyinya demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah ciptaan baru. Tingkah laku kita, cara berpikir kita, direction kita, fokus kita menjadi berubah, saudara. Dulu kita berorientasi kepada dunia yang sementara, kepada segala kehebatan dunia yang sementara. Sekarang kita percaya kepada Kristus, fokus kita kepada Kristus yang adalah kekal, saudara. Kita punya komunikasi, hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Di kesempatan Paskah ini, saudara, ambil kesempatan. Kalau sudah pernah punya pikiran, rindu, tapi belum melakukannya, di kesempatan ini saya ajak saudara, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Engkau melihat teman-teman kami yang ada bersama dengan kami melalui channel ini. Tuhan, kalau mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat, masuk Tuhan. Karena Engkau akan ubahkan mereka menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, pada kesempatan ini, Tuhan, aku berdoa buat mereka, Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, menerima Engkau sebagai juru selamat, masuklah dalam kehidupan mereka. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percaya janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupnya. Terima kasih buat kesempatan ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.